Demokrasi kita ini apakah sudah accountable? Aha, nggak gitu kan? Ya, saya kira tidak akan ada masalah. Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Jumpa lagi di program Tagline bersama saya Fadia Amalia. Kali ini saya sudah bersama dengan Laksamana Muda Purnawirawan Bapak Rosiana Arsyad dan bersama Mas Kirdi Putra. Selamat siang Mas Kirdi. Selamat siang, Fadia. Oke. Sebagai Purnawirawan TNI, Bapak juga sempat menjabat Gubernur Sumatera Selatan. Apakah ada culture shock? Ya, kedua organisasi atau sistem yang berbeda. Iya, betul. Ya, saya kira tidak sampai culture shock ya. Walaupun memang saya melihat ada perbedaan. Jadi kalau di TNI itu perintah dari atas sampai bawah, A itu diterjemahkan sebagai A. Kalau di sipil kadang-kadang bisa menjadi B dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan. Yang kedua disiplin ya, disiplin terutama waktu. Karena yang paling penting adalah bagaimana disiplin waktu. Itu artinya bukan saja tepat waktu, tetapi memanfaatkan waktu, terutama waktu kerja ada untuk benar-benar pengabdian kepada negara dan bangsa. Saya begitu saya dilantik, waktu itu saya ingat tanggal 12 September 1998, hari Sabtu. Nah, hari Senin saya ke kantor, saya datang tepat pukul 7. Dan saya lihat memang masih ada yang terlambat dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Kirdi, saat ini masih terjadi seperti itu nggak sih? Ini menurut saya adalah sebuah masalah yang sudah cukup mendarah daging di negara ini. Yang sudah hubungannya juga bukan cuman culture, itu kan hasil dari karakter masyarakatnya. Kalau kita bicara, saya sepakat bahwa tadi Pak Laksamana berkata bahwa bedanya adalah kedisiplinan. Oh, itu bukan cuma beda sedikit ya, Pak Laksamana. Bumi dan langit itu, tentara sama sipil nih lucu nih. Kalau kita bicara tentara, kita bicara prajurit, kan sudah dilatih disiplin dan dari atas komando sudah jelas. Dan sudah jelas bahwa kita datang jam sekian ya, jam sekian. Dan itu kalau enggak sudah ada reward dan punishment ya. Coba pertanyaan saya sederhana. Apakah kemudian di masyarakat kita yang lain itu sudah bisa menerapkan hal kayak gitu? Atau masyarakat kita mungkin sudah sangat nyaman dengan budaya jam karet? Nah, sampai muncul ada sebuah anekdot, jargon yang sendiri nggak suka sebetulnya. Saya pinginnya nggak seperti ini. Tetapi jargonnya adalah kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Ini kan jargon nggak muncul tiba-tiba datang dari langit. Aha, nggak gitu kan? Datangnya karena ada banyak hal di luar sana yang kemudian masyarakat merasa kok kayak gini sih pelayanan publik misalnya seperti itu. Saya yakin bahwa banyak sekali kayak tokoh-tokoh di Indonesia ini seperti Pak Laksamana tadi yang mereka sudah mencontohkan dengan benar, yang sehingga bawahannya jadi benar. Nah, tapi pertanyaan saya, berapa lama tokoh itu ada di posisi tersebut? Terus yang kedua, bagaimana mengubah karakteristik masyarakat kita supaya mereka punya kesadaran untuk tentang disiplin tadi. Bahwa disiplin itu baliknya ke diri dia sendiri. Sayangnya kan banyak yang nggak bisa berpikir beberapa langkah jauh ke depan. Apakah kemudian pemimpin dari tentara, militer bisa di sektor sipil? Jawabannya bisa. Selama juga tanda petik bisa mendisiplinkan aparat-aparatnya yang sipil tadi. Plus kalau kita bicara dengan kompetensi manajerial, gitu. Apakah sipil bisa lebih ngerti manajemen daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita tentara? Jawabannya enggak juga, 11-12 kok itu. Itu kompetensi yang bisa dipelajari. Tapi kesadaran tentang untuk membangun karakter, nah itu yang PR, Fadia. Ya, yang jelas kalau saya lihat pengalaman berorganisasi bagi tentara itu sudah teruji. Karena mereka mulai dari pangkat paling rendah, kalau di Angkatan Darat mungkin komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion, dan semua karir mereka ini kan dinilai oleh atasan. Kalau mereka memang baik, mereka akan jadi. Dan seperti yang saya katakan, saya sampai pulangnya kadang-kadang pukul 9 malam waktu saya menjadi gubernur, saya mengajarkan kepada mereka untuk berdisiplin tepat waktu. Itu akhirnya ditiru oleh staf saya. Akhirnya mereka juga terbiasa. Dan setelah saya melihat mereka sudah terbiasa melakukan hal itu, artinya seperti Anda katakan, kenapa dipermudah kalau dipersulit, itu akhirnya tidak menjadi sesuatu yang terjadi
di Sumatera Selatan. Karena saya memberi contoh, seperti saya katakan, saya tidak mau ada surat yang menginap di meja saya. Seorang pemimpin itu harus dapat melakukan tindakan atau perform ya dalam setiap situasi. Jadi saya mulai dengan reformasi birokrasi. Seperti apa tanggapan Bapak mengenai calon presiden terpilih saat ini, Bapak Prabowo Subianto yang kurang lebih memiliki background sama seperti Bapak? Ya, saya kira negara Indonesia ini harus dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat. Tidak akan ada masalah.